Dok, biasanya nih kalau makan es timun suri, ini kan nikmatnya dicampur ada kelapa, lalu juga kolang-kaling. Boleh nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya nggak masalah, karena tadi ya kelapa, kolang-kaling itu kan juga sumber serat juga ya, juga cukup baik untuk kesehatan kita. Dan kolang-kaling juga mengandung antioksidan yang memang bertujuan untuk menurunkan radang kita. Cuma memang lagi-lagi cara pengolahannya nih Mbak. Oke. Berarti yang baik tadi seharusnya seperti apa dok pengolahannya? Oke. Bisa nih ya, misalkan tadi kan pakai kelapa tuh, daging kelapa ya, pakai air kelapanya aja. Air kelapanya jadi sebagai pemanisnya. Kan daging manis kelapa tuh. bisa dipisah buat nanti ya dok ya? Betul. Nah, dagingnya boleh campur tuh, boleh. Tambah kolang-kaling. Kalau misalkan selera ya, mungkin aduh kayak kurang manis, bisa tuh diberikan mungkin satu sendok teh sampai setengah sendok teh ya. Mungkin ya sirup boleh lah sedikit, tapi ya nggak sampai yang harus diguyur gitu ya. Mungkin ya dalam satu gelas ini cukup setengah sendok teh. Berarti harusnya es timun suri pakai gula, bukan gula pakai es timun suri ya dok ya? Betul. Dok, tapi kenapa ya biasanya nih masyarakat suka takjil war atau berburu takjil selalu es timun suri dok? Ada kandungan apa sih dok? Ya, jadi memang secara faktanya 100 gram timun suri itu 96% itu air, 96 gram itu air. Jadi memang menjadi sebuah media untuk memberikan rasa pelepas dahaga nih dari timun suri ini. Jadi ini ya sebagai primadonanya nih sebenarnya. Ya, seperti itu. Seperti itu. Kalau misalnya dikonsumsi untuk sahur, sebenarnya boleh juga nggak sih dok? Nggak apa-apa, nggak masalah. Malah ini bisa menjadi sebagai penyumbang air ya untuk saat kita berpuasa. Cuma timun suri ini kan dia serat ya, dan sahur itu kan waktunya pendek. Takutnya udah keburu kenyang, asupan-asupan makronutrien yang lain seperti protein, lemak sehat, karbo tidak terpenuhi. Jadi boleh dikonsumsi, namun secukupnya saja. Sampingan aja ya dok ya? Betul. Kalau misalnya nih dok, berbuka pakai es timun suri ditaruh di kulkas dulu nih, lalu untuk sahur lagi itu masih aman dikonsumsi nggak dok? Sejauh itu aman. Aman ya. Oke dok, kalau misalnya manfaat kesehatan sendiri nih dari timun suri itu apa saja dok? Oke, timun suri tadi ya kita ingat bahwa dia mengandung serat. Jadi satu pasti memperlancar pencernaan ya. Yang kedua adalah serat kita tahu dapat menurunkan kadar kolesterol kita karena menghambat penyerapan kolesterol di usus kita ya. Nah, yang kedua. Terus yang ketiga juga dia dapat meningkatkan menjaga status hidrasi kita nih karena 96%-nya itu adalah air. Dan dia mengandung antioksidan yang jelas untuk menurunkan radang-radang di tubuh kita. Katanya untuk yang kolesterol juga baik ya dok? Iya, tadi kan ada disebut tadi yang kolesterol ya. Iya. Dok, terakhir nih tips penyajian timun suri yang pastinya supaya vitaminnya ini tidak teroksidasi. Seperti apa sih dok? Oke, jadi vitamin mineral pada buah itu sebenarnya paling cepat hilang itu kalau dimasak. Untungnya timun suri nggak dimasak, ya kan cuma disediakan, dikerok lalu dijadikan es gitu kan. Namun pada saat pemotongan itu dapat mengurangi beberapa vitamin karena adanya oksidasi ya. Sehingga memang lebih baik adalah saat setelah dipotong ataupun dikerok langsung dikonsumsi ya. Kedua, kemudian ada beberapa vitamin-vitamin larut air nih yang memang kalau misalkan dimasukkan ke dalam air akan larut nih ke dalam air ini. Jadi memang kalau kita meminum es dari air yang di timun suri ini cukup memberikan dampak yang baik gitu buat kesehatan kita ya, karena kan ada vitamin larut air di dalam es timun suri ini. Namun lagi-lagi ada penambahan gula ataupun sirup yang berlebihan, itu yang harus kita pikirkan secara bijak seperti itu. Dok, saya jadi pengen beli timun suri nih, tapi sebaiknya kalau beli itu harus yang sudah matang kah atau setengah matang? Lebih baik seperti apa dok? Sebenarnya banyak yang biasa beli itu yang matang ya, karena mungkin rasanya lebih manis, banyak air, lebih segar ya. Cuma tentu saja yang namanya lebih manis itu kan berarti kadar gulanya pun lebih tinggi ya. Sama kayak buah-buah yang lain yang namanya kalau lebih matang itu akan lebih tinggi kadar gulanya. Sehingga buat pasien-pasien yang memiliki masalah kadar gula darah yang tinggi ya, cukup harus hati-hati nih. Mungkin boleh dikonsumsi mungkin kalau yang ada masalah gula darah mungkin bisa dipilih yang setengah matang, mungkin agak kriuk-kriuk ya. Tapi kalau yang lembut sekali seperti ini yang nggak ada masalah gangguan gula darah ya boleh aja silahkan. Sebenarnya nggak apa-apa sih dikonsumsi mau setengah matang ataupun matang, tapi ya mungkin dalam jumlah yang secukupnya. Seperti itu. Wah dokter, terima kasih sekali. Sama-sama, Mbak. Info-infonya sangat menarik hari ini, tapi sayangnya durasinya terbatas ya dok. Terima kasih untuk informasinya mengenai es timun suri hari ini.